menebas kepala sang ayah hingga terputus dan menenteng kepala korban berkeliling desa. Sebelum menghabisi nyawa sang ayah, pelaku rupanya sempat meminta maaf pada korban. Namun tak lama setelah itu, pria 24 tahun tersebut malah langsung menghabisi nyawa korban. Walaupun paman tapi kan jauh. Ya. Setahu saya itu ya dia soleh. Setiap hari menjalani 5 waktu nggak telat. Kalau jam 4 dia ya udah adzan di masjid. Sehari-harinya ya ikut bapaknya ke ladang, nanam cabai, sama bertiga sih, sama bapaknya, sama mamanya, sama anak itu kan bungsu. Jadi nggak ada yang aneh sifatnya. Nggak ada yang aneh setahu saya itu. Biasa biarkan permasalahan ini serahkan sama kepolisian. Langkah yang sudah diambil Polres Lampung Tengah untuk kasus ini apa aja, Pak Kasat? Langkah-langkah sudah kita amankan pelaku, kemudian sudah kita observasi, kemudian hari ini kita bawa ke rumah sakit jiwa. Untuk pasal sendiri Bang yang disangkakan untuk tersangka? Ya 338. Untuk ancamannya? 15 tahun. Bang, ini apakah ada indikasi emang dia ini terencana atau seperti apa Bang? Kalau motif dari motif? Kalau dia normal sepertinya tidak berencana juga, cuman dia mengambil goloknya di sekitar sini juga. Ada di sini, cuman dia mengasahnya di situ. Sebelum dia melakukan, dia asah di samping bapaknya sendiri. Mungkin bapaknya ini korban tidak mengira kalau ini akan dilakukan oleh anak. Kasus seorang anak penggal ayahnya sendiri di Lampung Tengah menggegerkan warga. Kejadian pemuda penggal leher ayah tersebut terjadi di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, terjadi pada Senin 22 Maret 2021 sekira pukul 2 siang. Adapun pelaku berinisial PK, 25 tahun dan korbannya Slamet, 69 tahun. PK adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. PK selama ini tinggal bersama ayahnya, Slamet Riyadi, dan juga ibunya Ningsih. Semua kakaknya tinggal di luar Sendang Agung bersama keluarganya. Berdasarkan keterangan dari polisi, kasus pembunuhan sadis di Lampung Tengah ini berawal dari kecurigaan pelaku yang merasa akan disantet ayahnya. Pelaku PK juga kesal karena keinginannya menikah tak direstui. Untuk memastikan kondisi kejiwaan anak yang tega penggal ayahnya, polisi memeriksakan pelaku ke RSC Kurungan Nyawa Lampung. Sejumlah warga yang dimintai keterangan membenarkan aksi pemuda penggal leher ayah tersebut. Edi, salah seorang warga menyebut akibat aksi jagal sang anak, leher korban putus. Di sekitar tempat kejadian, tepatnya di depan rumah korban, dibanjiri darah segar. Kini pelaku PK telah ditangkap polisi. Barang bukti 1 bilah golok yang digunakan pelaku untuk memenggal leher ayahnya turut diamankan. Setelah melakukan pemenggalan terhadap leher ayahnya, pelaku PK sempat membawa keliling leher korban memperlihatkan aksi sadisnya kepada para tetangga. Tarmin, salah seorang warga, menyebutkan akibat ulah PK, sejumlah warga yang ada di dekat rumah korban histeris dan langsung melarikan diri. Pelaku berkeliling kampung sembari berkata, "Bapak saya mati, bapak saya mati." Sebagian warga lari ketakutan melihat ulah PK, sebagian lagi mencari cara agar aksi tersebut dihentikan oleh PK dengan cara melumpuhkannya. Setelah itu warga berusaha melumpuhkan PK dengan menyergapnya dan membawa pelaku yang pada saat itu dalam kondisi bersimbah darah di pakaian dan tubuhnya. Kepala Kampung Sendang Rejo Hotini menyebutkan istri korban Ningsih 55 tahun menyebut sebelum aksi yang dilakukan sang anak itu ia baru saja pulang dari sawah. Hotini menceritakan suaminya korban setelah pulang dari sawah duduk di bagian belakang rumah sementara dia langsung mandi. Istri korban kemudian keluar dari kamar mandi karena mendengar suara gaduh di bagian belakang rumahnya. Sontak, Ningsih histeris melihat kondisi suaminya yang sudah bersimbah darah dan tanpa kepala. Setelah itu ia menjerit keluar rumah meminta pertolongan. Penyebab anak penggal ayah kandung di Lampung Tengah diduga karena pernikahannya tidak disetujui. Kepala Kampung Sendang Rejo Hotini mengatakan sebelum aksi pemuda penggal leher ayah, pelaku PK sempat minta dinikahkan. Hotini menyebutkan diduga karena rencana pernikahan pelaku PK oleh sang ayah tidak disetujui, berujung aksi sadis tersebut di siang hari. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Horinas menuturkan pelaku PK sudah diperiksa secara intensif sejak semalam. Menurut Edi, dalam pemeriksaan itu, pelaku mengaku selain kesal tak direstui nikah, ia juga merasa ingin disantet. Namun Edi menambahkan, saat pemeriksaan itu jawaban pelaku berputar-putar dan tidak jelas. Sebelum menghabisi nyawa sang ayah, pelaku rupanya sempat meminta maaf pada korban. Namun tak lama setelah itu, pria 25 tahun tersebut malah langsung menghabisi nyawa korban.
Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Horinas menjelaskan, saat kejadian korban baru saja pulang dari sawah. Saat di rumah, Slamet mendekati pelaku yang saat itu duduk di depan rumah. Di sana, pelaku tiba-tiba meminta maaf pada ayahnya. Tak ada rasa penyesalan, pelaku lantas menenteng kepala korban keliling desa menggunakan sepeda motor. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah AKP Edi Horinas mewakili Kapolres AKBP Popon Ardianto menyebutkan PK kini diamankan di Polres Lampung Tengah. Untuk langkah selanjutnya, kata Edi Horinas, pihaknya akan memastikan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidak dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ditambahkan Edi, hasil observasi rumah sakit jiwa akan dijadikan rujukan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Wanda, kakak PK, keberatan adiknya disebut mengalami gangguan kejiwaan hingga tega membunuh ayahnya sendiri. Menurut Wanda, PK berperilaku normal dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan kedua orang tuanya. Wanda mengaku sudah lama tidak bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya termasuk dengan adik bungsunya itu. Kendati demikian, Wanda sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh PK. Ia juga tidak tahu apa yang menjadi motif PK memenggal kepala ayah kandungnya sendiri. Aksi sadis anak di Lampung Tengah menggegerkan warga. Setelah tebas leher sang ayah, pelaku bawa kepala korban keliling desa. Seolah tak tunjukkan rasa penyesalan, pelaku pamerkan ayahnya telah tiada. Gangguan jiwa jadi dugaan sementara pelaku melakukan aksinya. Hingga kini, polisi masih selidiki untuk temukan motif pelaku sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.